Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pagi Pak. Pagi Pak. Siang Pak. Siap semua. Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini kita bertemu kembali ya, alhamdulillah ya. Kita akan melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian coba ada yang memimpin. Coba Mas Kholis, silahkan dipimpin doanya. Baik Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Kholis sudah memimpin doa. Mudah-mudahan nanti pelajaran pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang disampaikan atau yang dipelajari pada pagi hari ini bisa masuk semua ke dalam otak kita gitu. Karena matematika itu kan yang penting kan ilmu yang kita pelajari itu nanti tertanam di otak kita biar tidak cepat lupa gitu. Makanya doa ini penting gitu. Sebelum kita lanjutkan, saya absen terlebih dahulu ya. Saya absen terlebih dahulu. Yang pada pagi hari ini Mas Kholis hadir ya tadi ya. Mbak Rita hadir. Ya, Mas Saiful hadir. Ya, Mas Saroni hadir. Ya, Mbak Siti hadir. Ya, Mas Agus hadir. Ya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan kembali, coba dicek kebersihannya. Ini di lingkungan kursi, mungkin meja ada yang kotor, coba dibersihkan. Karena memang ketika kita belajar itu memang harus dalam keadaan bersih ya, supaya nanti itu mempengaruhi semangat kita belajar. Kalau kita belajar di tempat yang kotor, yang acak-acakan itu nanti kita ya tetap mempengaruhi kita. Jadi kita itu jadi tidak semangat, kemudian feeling kita nanti juga tidak bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, sudah bersih semua ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, anak-anak sekalian. Kemarin di bab 1 kita sudah mempelajari tentang dimensi 3. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan kalian semua sudah melalui itu semua dengan baik, terbukti dengan nilai ulangan kalian sudah cukup baik. Maka kali ini kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi apa pagi hari ini yang akan kita pelajari? Statistika. Ya benar. Yang akan kita pelajari adalah statistika. Nah, mungkin di antara kalian masih ada yang ingat gitu ya, materi statistika pada zaman SMP dulu itu mungkin pernah belajar statistika gitu. Jadi saya ingin bertanya dulu, Pak Guru ingin bertanya dulu, apa sih sebenarnya statistika itu gitu. Coba Mas Dodi atau Mas Saiful coba. Iya. Apa itu statistika? Statistika adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan serta ditabulasi. Oke, ya bagus sekali ini pendapat dari Mas Saiful ini. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan tambahan? Mungkin? Dari Mas Agus? Ya Pak. Ya. Statistik Gimana? itu yang grafik-grafik gitu loh Pak. Oh gitu. Ya, jadi ada yang bulat diagram lingkaran, ada yang tabel kayak gitu, itu statistik Pak. Ya bagus. Mungkin ada yang lain dari Mbak Meti, mungkin ada yang ini masih diingat apa itu statistika ketika dulu belajar SMP? Biasanya dipakai buat ini Pak, nyari rata-rata gitu. Oh gitu, oke. Buat Sekarang diagram. Bapak, ya bagus, jawaban kalian itu masuk ke dalam pengertian dari statistika ya. Jadi Bapak akan menampilkan PPT-nya. Jadi silahkan disimak
PPT berikut, PowerPoint-nya nanti kalian simak gitu ya. Jadi oke. Nah, kali ini kita akan belajar statistika. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kalian sampaikan tadi, menurut pengalaman kalian ketika belajar waktu SMP gitu ya. Jadi statistika itu adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara dan aturan mengumpulkan, kemudian mengolah, kemudian menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan atau menarik kesimpulan dari data yang berupa angka. Gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari ini perbagiannya. Gitu. Nanti yang akan kita pelajari itu yang mana, gitu ya. Oke, itu ilmu statistika ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Sekarang coba di antara kalian bisa nggak menyebutkan di antara manfaat dari ilmu statistika itu apa gitu? Nah, mungkin salah satu, coba Mbak Meti. Mbak Meti. Biasanya statistika itu sering digunakan di dunia pendidikan, bisnis, kesehatan, banyak lagi Pak. Oh iya, ya itu ini luas ya, luas. Jadi hampir semua bidang itu memanfaatkan ini. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin Mas Saroni? Ada yang Iya ini? Pak. Ya. Ya, itu biasanya waktu pemilu itu Pak menampilkan banyaknya suara itu pakai grafik itu Pak. Oh iya benar ya. Jadi apalagi ketika pemilu itu, apalagi ini COVID gitu ya. COVID ini juga sering digunakan untuk menampilkan data-data gitu ya. Untuk menampilkan data-data. Jadi di antara manfaat ini kalian coba perhatikan ya di PowerPoint yang sudah Bapak Guru buat. Ini memang dalam pemanfaatnya statistika itu dimanfaatkan dalam banyak hal di dalam kehidupan manusia ini gitu kan. Jadi dalam bidang pendidikan, dalam ilmu alam maupun bisnis, industri dan ekonomi. Kemudian statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai tujuan. Jadi sensus penduduk itu. Ini yang paling terkenal ini. Mereka menggunakan ilmu statistika. Selain tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Saroni tadi, itu ketika pemilu, nah ini biasanya sangat populer digunakan, gitu kan. Jadi untuk jajak pendapat atau polling, gitu kan, kemudian perhitungan cepat atau quick count, itu mereka menggunakan ilmu-ilmu statistika. Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas Saroni tadi, kita ingat kembali. Jadi Mas Saroni menyampaikan bahwa di antara manfaat ilmu statistika adalah digunakan oleh pemilu, digunakan ketika pemilu, yaitu untuk menyajikan data-data gitu kan, perolehan suara gitu kan. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana nanti kita menyajikan data dalam ilmu statistika itu seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu coba kita ingat kembali pada waktu kalian belajar waktu SMP dulu, ketika kalian belajar waktu SMP dulu itu sudah mengenal kan penyajian data gitu kan, yaitu penyajian data tunggal. Itu biasanya pakai apa? Coba. Pakai apa biasanya? Bu Siti, Mbak Siti, atau Mas Agus? Data tunggal. Pakai tabel ya Pak? Ya, bisa pakai tabel. Selain itu pakai apa lagi biasanya? Ada diagram batang, diagram garis, ada diagram lingkaran juga Pak. Iya benar ya. Jadi kalau kita ingat waktu SMP dulu, ketika kita itu berbicara masalah penyajian data, mungkin waktu SMP mungkin yang dibahas adalah penyajian data tunggal ya. Itu bisa data itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini seperti ini contoh bentuknya gitu kan. Jadi ada 2 kolom dan ada beberapa baris. Kolom yang pertama adalah nilai, kolom yang kedua adalah frekuensi. Nah, bisa juga tabel itu disajikan dalam bentuk diagram
batang. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah diagram batang. Gitu. Pak, Kemudian, belum muncul contohnya, Pak. Belum muncul ya? Belum kelihatan. Oke. Ini sudah muncul? Hilang ya. Oke. Ya, ini adalah contoh diagram garis. Nah, itu kan tadi ada diagram batang. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada juga diagram garis. Kemudian ada juga yang namanya apa? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Ini biasanya penyajian data dalam bentuk seperti ini itu untuk data-data yang memang jumlahnya tidak banyak datanya itu tidak banyak, atau kalaupun banyak itu biasanya bisa banyak yang sama. Jadi data yang satu dengan data yang lain itu banyak yang sama dan bisa dikelompokkan hanya ke dalam beberapa data saja gitu. Adapun nanti bagaimana kalau misalkan datanya itu banyak dan jenisnya data juga banyak, jadi beda-beda. Misalkan di sini ada 30 di sini. Misalkan saya memberikan contoh, Bapak Guru memberikan contoh, misalkan ada nilai ulangan matematika dari 30 siswa, yang mana 30 siswa ini nilainya berbeda-beda. Nah, maka yang seperti ini nanti bisa disajikan bukan dalam bentuk apa? Diagram batang. Tapi bisa juga bisa disajikan dalam bentuk apa yang namanya tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, ini bentuknya contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Bisa juga nanti disajikan dalam bentuk apa? Histogram. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bisa juga disajikan dalam bentuk apa? Poligon frekuensi. Nah, nanti bentuk poligonnya seperti inilah. Nanti anak-anak, tugas kita pada pelajaran kita pada pagi hari ini akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel ini, dan bagaimana cara membuat histogram, dan bagaimana cara membuat poligon frekuensi. Oleh karena itu, Bapak Guru ingin menyampaikan sedikit tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pelajaran hari ini adalah yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalian bisa membaca ini ya, silakan dibaca. Untuk indikatornya adalah yang penting nanti setelah mempelajari tentang penyajian data ini, kalian nanti bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian nanti pendekatan yang ingin Bapak Guru pakai adalah saintifik, kemudian metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, kemudian modelnya adalah problem based learning. Kemudian nanti teknik penilaiannya ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nanti sikap itu observasi. Jadi selama kalian berdiskusi, nanti Bapak Guru akan menilai sikap kalian selama berdiskusi. Untuk itu nanti diskusilah dengan sebenar-benarnya. Kemudian pengetahuan, nanti di akhir dari pembelajaran ini Bapak Guru akan memberikan latihan gitu. Kemudian keterampilan nanti ada proyek, ada penugasan yang akan Bapak kasihkan kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Baik, nanti bentuk instrumennya seperti ini ya. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sikap nanti ada observasi, pengetahuan nanti ada tes urean, kemudian keterampilannya ada penugasan. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan satu permasalahan ya, satu permasalahan yang mana permasalahannya nanti silahkan kalian diskusikan. Diskusikan, nanti Bapak akan bantu dengan LKPD. Akan bantu dengan apa? LKPD. Nanti Bapak akan berikan kepada kalian semua LKPD, kemudian kalian semua kerjakan masalah yang ada di LKPD itu, silahkan dibahas, didiskusikan dengan teman kelompok kalian, kalian kumpulkan informasi dari literasi, dari bahan ajar, dari buku pendamping, dan bisa bertanya kepada Bapak Guru kalau misalkan belum paham, gitu ya. Jadi silahkan diskusikan. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Ya,
Jadi misalkan ada sering sekali kan kalian itu mengikuti ulangan harian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, tentunya ulangan harian itu nanti ketika sudah selesai nilainya akan direkap oleh Bapak Ibu guru gitu kan. Nah, rekapan-rekapan itu nanti itu berupa data. Nah, supaya nanti enak dibaca dalam hal pelaporan, maka perlu data-data yang terkumpul tadi disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk histogram atau dalam bentuk polygon frekuensi. Nah, nanti tugas kalian adalah bagaimana cara menyajikan data di atas di permasalahan ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan polygon frekuensi. Artinya adalah silahkan kalian buat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan polygon frekuensi sebagai apa? Sebagai bentuk untuk menyajikan data yang seperti ini. Karena kalau kita lihat ada 80 siswa nilainya seperti ini kan kalau dilihat tidak enak kan gitu kan. Tapi kalau nanti disajikan dalam bentuk tabel, histogram, dan polygon itu pembaca atau kita menyaksikannya itu lebih enak. Nah, silakan ini Bapak sampaikan LKPD-nya ya, silakan dibuka kemudian dipelajari. Kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan kepada Bapak guru. Ini saya stop dulu ya. Ya. Silakan sekarang saya beri waktu 30 menit untuk menyelesaikan apa yang sudah ada di LKPD itu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Untuk kelompoknya, Pak. Oh ya, kita bentuk kelompok dulu ya. Oh ya, lupa tadi ya. Iya. Ya, untuk kelompoknya kelompok 1 Mas Saroni, kemudian Mbak Eli, kemudian Mbak Suci. Kemudian kelompok 2 Mas Kolis, Mas Agus, dan Mbak Siti. Kelompok 3 Mbak Meti, Mas Saiful, dan Mbak Rita. Ya, silahkan didiskusikan masalah yang sudah Bapak tampilkan di LKPD tersebut. Monggo silahkan. Segera saja membentuk kelompoknya di kursinya masing-masing. Langsung di LKPD Pak dikerjakannya Pak? Ya, langsung di LKPD-nya. Nanti kita presentasinya langsung lewat LKPD. Nanti Bapak sediakan breadcamp atau boleh kalian nanti juga tuliskan di papan tulis atau bisa berbantu dengan yang lainnya. Ya, silahkan. Ini sudah berjalan diskusi ya? Ya. Iya, Pak. Oke, gimana Mas Solis? Di kelompoknya ada kendala nggak itu di situ? Masih diskusi, Pak. Oh, iya. Mas Agus, ada kendala di kelompoknya? Ini lagi melihat dari bahan ajar Pak, masih membanding-bandingkan Pak sambil mencatat. Oke. Ya, kita lewati Bapak Ibu. Baik, waktu kurang 1 menit. Ya, waktu kurang 1 menit. Silahkan kalian selesaikan itu tugas yang ada di LKPD. Kemudian nanti siap-siap tunjuk salah satu yang nanti sebagai presentator, gitu, yang mau presentasi ke depan kelas, gitu. Oke, waktu sudah habis. Oke, kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, Mas Saroni, Mbak Eli, dan Mbak Suci. Siapa kira-kira yang ditunjuk untuk menyampaikan presentasinya? Saya, Pak. Oke, ya, silahkan. Mbak Eli. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Udah muncul semua teman-teman? Ya, sudah. Sudah muncul.
Dari permasalahan 1, diberikan nilai ulangan matematika 80 siswa kelas 12 MA Al-Huquah. Nah, untuk nilainya di sini ada 75, 84, 68 dan seterusnya. Bisa dilihat di LKPD masing-masing ya, teman. Nah, dari sini katanya buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut dengan berdiskusi bersama kelompok. Untuk membuat data tersebut ke tabel distribusi frekuensi ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama itu langkah pertama, menentukan jangkauan data. Jangkauan data itu diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Dari data yang disediakan tadi, data terbesarnya itu adalah 97 dan data terkecilnya itu 53. Jadi untuk menentukan jangkauan datanya 97 dikurang 53 sama dengan 44. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan banyak kelasnya. Umumnya banyak kelas ditentukan dengan menggunakan aturan Stargers, yaitu 1 ditambah 3,3 log n, dengan n-nya adalah banyak data. Maka bisa kita peroleh 1 tambah 3,3 log 80 diperoleh 1 tambah 3,3 dikali 1,9. Dapatnya 1 tambah 6,3. Hasilnya adalah 7,3. Nah, karena di sini bilangannya berkoma, jadi kami bulatkan menjadi 7. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, menentukan interval kelas. Di sini batas bawah atau BB, kelas pertama adalah data terkecil, yaitu 52. Untuk batas atasnya, BB ditambah P kurang 1. BB yang tadi 52, berarti 52 tambah 7 kurang 1 sama dengan 58. Dan untuk tahapan ini ulangi untuk kelas-kelas berikutnya. Untuk menentukan batas-batas kelasnya, kelas ke-1 berarti 52 sampai dengan 58. Untuk kelas keduanya 59 sampai 65. Kelas ketiga 66 sampai 72. Kelas keempat 73 sampai 79. Kelas kelima 80 sampai 86, kelas ke-6 86 sampai 93, dan kelas ke-7 94 sampai 100. Kita masuk ke langkah kelima. Nah, dari data langkah keempat tadi kita masukkan ke dalam tabel. Di tabel itu ada nilai, ada turus, ada frekuensinya. Nah, untuk nilai 52 sampai 58 kita cek lagi ke data atas tadi itu ada berapa orang. Nah, berarti di sini frekuensinya atau jumlah orang yang mendapat nilai dari 52 sampai 58 adalah 2 orang. Kemudian yang mendapat nilai 59 sampai 65 itu ada 17 orang. Yang mendapat nilai 66 sampai 72 itu ada 11. 73 sampai 79 ada 27. 80 sampai 86 itu ada 10 orang. 87 sampai 93 itu ada 8 orang. Dan 94 sampai 100 ada 5 orang. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan, silakan. Ya, bagus sekali tadi penampilan dari Bu Eli. Ya, Bu Eli. Mbak Eli, ya bagus sekali penampilannya. Mungkin di antara kalian ingin ada yang menanggapi dari penampilan tadi, Mbak Eli tadi? Saya Ya. Pak Rianto. Ya. Saya mau tanya untuk kelompok 1. Kenapa untuk panjang kelas itu dibulatkan menjadi 7? Kenapa tidak 6 saja, Mbak Eli? Ya, gimana Mbak Eli? Coba. Saya menanggapi pertanyaan dari Siti. Kalau misalkan digenapkan ke 6, berarti ada data yang tidak masuk.
Jadi Ya. makanya saya bulatkan ke 7. Ya, Kalau dibulatkan ke 6 nanti ada data yang tidak masuk. ya. Dari kelompoknya Mbak Eli sepakat dengan jawaban Mbak Eli? Ya, Sepakat, oke. Pak. Ya, sepakat ya. Ya. Ya, benar ya. Jadi kalau misalkan nanti tidak dibulatkan ke situ, nanti mungkin ada data yang tidak masuk, gitu ya. Coba nanti dicek ya kelompok 2, kelompoknya Mbak Siti tadi. Kalau tadi tidak dibulatkan, mungkin barangkali ada yang masuk datanya. Iya, benar ya? Iya Pak. Ya, Iya, ada data yang belum masuk. Ya. Itu ya. Jadi nanti dalam pembulatan itu kita sesuaikan juga dengan banyak datanya. Nanti kira-kira kalau dibulatkan ke bawah, ada nggak data yang belum masuk gitu. Jadi kalau ada yang belum masuk, maka dibulatkan ke atas, biar nanti semua data yang ditampilkan itu sudah masuk semua. Ya, terima kasih untuk Mbak Eli. Beri tepuk tangan dulu untuk penampilan Mbak Eli yang sangat bagus sekali presentasi. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan presentasikan bagaimana cara membuat histogram. Ya, siapa yang ditunjuk dari kelompok 2? Sebentar Pak, ini sambil kami perbaiki dulu ya. Kelompok 2 tadi hanya 6 kelas, Ya. ternyata ada 7 kelas. Sudah terlihat belum teman-teman? Ya, sudah. Sudah. Ya. Baik, dari kelompok 2. Ini berarti kita lengkapi dulu tabel distribusinya seperti yang sudah tampil di layar ya. Nah, di sini ada 7 kelas. Dimulai dari kelas pertama itu ada frekuensi, titik tengah, batas bawahnya tadi sudah, batas atas sudah. Untuk kelas pertama tepi bawahnya 51,5, tepi atasnya 58,5. Kemudian kelas kedua 59 sampai 65, untuk tepi bawahnya 58,5, tepi atasnya 65,5. Kelas 3 66 sampai 72, tepi bawahnya 65,5, tepi atasnya 72,5. Untuk kelas keempat 73 sampai 79, tepi bawahnya 72,5, tepi atasnya 79,5. Kelas kelima 80 sampai 86, tepi bawahnya 79,5, tepi atasnya 86,5. Kelas ke-6 87 sampai 93, tepi bawah 86,5, tepi atas 93,5. Dan kelas yang terakhir, kelas ke-7 94 sampai 100, tepi bawahnya 93,5 dan tepi atasnya 100,5. Setelah kita buat tabelnya, kita gambarkan dalam bentuk histogramnya. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ini mulai dari kelas 1, kemudian kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir ke-7. Jadi gambarnya sesuai dengan tepi bawah sampai tepi atas. Mungkin seperti itu Pak Rianto, hasil dari kelompok 2. Ya, bagus sekali penampilan dari Mbak Siti. Mungkin ada dari kalian kelompok lain yang ingin menanggapi dari
yang sudah dipaparkan oleh Mbak Siti tadi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini ya Siti, saya mau tanya, untuk sumbu X itu boleh tidak ya, yang ditulis itu bukan tepi bawah, tapi batas intervalnya, interval kelasnya. Ya, ini pertanyaan yang bagus, Iya, Mbak Mbak Siti, Rita. dari teman kalian. Gimana kira-kira menurut kalian? Kalau menurut kelompok kami boleh. Selain menuliskan tepi bawah dan tepi atas pada sumbu X, kita juga bisa menuliskan batas intervalnya, Mbak Rita. Oh ya, gimana dari kelompok yang selainnya? Sepakat dengan jawaban Mbak Siti tadi? Ini sepakat, Pak. Ya, jadi boleh ya. Jadi selain kita itu membuat histogram itu menuliskan batas-batas tepi bawah dan tepi atasnya, kita boleh di situ menuliskan interval-intervalnya. Jadi kalau misalkan kalian pernah membuka Excel, itu biasanya yang tertulis itu bukan tepi atas tepi bawah, tapi di situ yang tertulis di bawah batang-batangnya itu adalah batas bawah dan batas atas dari masing-masing kelas. Jadi boleh. Jadi tidak harus tepi atas dan tepi bawah gitu. Ya, ini tadi penampilan yang sangat bagus sekali dari Mbak Siti. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kelompok ketiga, ini kelompok ketiga silahkan presentasikan masalah poligon frekuensi. Ya, siapa yang ditunjuk kelompok ketiga silahkan. Saya, Pak. Oh ya, ya Mbak Meti silahkan. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Oke. Nah, baiklah, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ini hasil diskusi di kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk poligon frekuensi. Nah, untuk membuat poligon frekuensi, kita fokus ke titik tengah. Ya, tadi kan kita sudah mendapatkan batas bawah 52, batas atas 58, sehingga kita dapatkan titik tengahnya 55. Demikian juga untuk kelas kedua, batas bawah 59, batas atas 65, kita dapatkan titik tengah 62, dan seterusnya sampai semua kelas ada. Lalu setelah itu kita buatkan pada diagram pada seperti koordinat begitu ya, seperti koordinat kartesius. Di bagian bawah sumbu X itu untuk titik tengahnya yang tadi kita sudah dapat. Kemudian di bagian vertikal atau seperti di sumbu Y-nya untuk frekuensinya. Nah, kita tuliskan untuk titik tengahnya ada 55, 62, 69, 76, 83, 90, dan 97 di sini. Kemudian frekuensinya di bagian vertikal. Lalu kita hubungkan nih, 55 itu tadi frekuensinya ada 2, berarti dihubungkan dan seterusnya. Dihubungkan, titik-titiknya dulu dibuat, 62 itu berarti 17. Nah, perkiraan di sini. Setelah didapatkan titik-titiknya, titik-titik tengahnya, kita gambarkan, lalu kita buat garis hubungkan. Nah, didapatkanlah poligon frekuensi seperti ini. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Meti. Sudah benar yang dikatakan Mbak Meti tadi bahwa untuk poligon itu yang ditulis di sumbu X-nya adalah nilai titik tengahnya atau nilai tengah-tengah di masing-masing interval kelas, dan tepi bawah dan di atas, gitu ya. Oke, ini tadi penampilan dari Mbak Meti sudah sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Oke, demikian tadi ada 3 teman kalian sudah melakukan presentasi yang sudah sangat bagus sekali. Kira-kira dari penampilan ketiga teman kalian tadi, insya Allah nanti Bapak akan memberikan nilai lebih karena sudah mau berani tampil sebagai
yang berpresentasi gitu ya. Nanti insya Allah akan Bapak kasih nilai lebih. Kemudian dari diskusi kita kali ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan itu? Ya, coba Mas Saroni, mungkin ada yang bisa disimpulkan dari pertemuan kali ini? Baik Pak, untuk kesimpulan yang pertama dari kelompok kami yaitu tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data berkelompok berupa tabel dengan kolom dan baris yang berisi interval data dengan frekuensi dari data berkelompok yang sebelumnya telah dihitung sedemikian rupa dari data acak. Itu Pak untuk kesimpulan dari kelompok kami. Ya. Oke, tadi teman-teman kalian sudah menyampaikan semua kesimpulan dengan sangat bagus sekali. Jadi demikian memang untuk tabel distribusi itu seperti yang saya sampaikan oleh Pak Saroni tadi, langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian tentang histogram seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, langkah-langkahnya demikian. Dan untuk poligon itu yang disampaikan oleh Mas Saiful tadi, dan langkah-langkah membuatnya adalah seperti yang disampaikan tadi gitu ya. Itu adalah kesimpulan materi yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita berakhir di dalam pelajaran kali ini, Bapak Guru akan memberikan latihan gitu kan. Coba dilihat di bahan ajar, di situ ada latihannya. Saya beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Nanti setiap siswa harus mengerjakan, jadi bukan kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai dikumpulkan. Oke, ya. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sekali. Nanti Bapak Ibu Guru akan mengoreksi ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan evaluasi bagaimana pekerjaan kalian. Apakah diskusi kita tadi sudah bisa berjalan dengan baik sehingga memberikan pemahaman yang baik kepada kalian sehingga pekerjaan ini tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian sebelum kita tutup untuk soal latihan yang lain, untuk penugasan, untuk PR, pekerjaan rumah itu juga ada di bahan ajar nomor 2, silahkan dikerjakan. Kemudian sebelum kita akhiri, coba saya ingin bertanya kepada Mbak Rita, bagaimana pengalaman diskusi dengan temannya? Ini menyenangkan atau gimana? Apakah bisa memberikan pengalaman yang baru ketika pelajaran hari ini? Sangat seru Pak, menyenangkan. Ya. Kemudian untuk Mas Saiful, kira-kira apa yang masih sulit tentang materi pada pagi hari ini, Pak? Mas, untuk tidak ada, Pak. Ya. Sudah paham semua, sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah sudah paham semua ya. Ya. Untuk Mas Soles, mungkin ada yang belum dipahami? Masih kesulitan cara pembuatan tabel distribusi frekuensi, Pak. Terlebih di penghitungan targetnya itu pakai logaritma, jadi harus membutuhkan kalkulator seperti itu. Oh iya, oke. Ya, nanti insya Allah dengan tugas yang sudah kalian kumpulkan tadi kita bahas kembali. Insya Allah nanti lama-lama nanti kalian akan mahir dalam mengerjakan ini, gitu ya. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah ukuran pemusapan data. Jadi di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar mengenai apa itu median, apa itu min, apa itu modus, gitu ya. Nah, nanti itu akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa. Silahkan Pak Kholis untuk menutup dengan doa. Baik teman-teman, sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Kholis yang sudah menutup pelajaran kita kali ini. Dan Bapak sampaikan terima kasih atas perhatian kalian dan antusias kalian yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa
bermanfaat, dan Bapak Guru juga minta maaf kalau selama pelajaran pagi hari ini banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.